Perkenalkan, nama saya Fakih Yusuf dengan NIM 430402000180. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai biografi Karl Rogers. Menjelaskan sedikit background dari Karl Rogers, yaitu pencetus teori terpusat. Lahir pada 8 Januari 1902 di Amerika Serikat dan meninggal pada tanggal 4 Februari 1987. Selanjutnya penjelasan lebih detail dilanjutkan slide berikutnya. Karl Rogers lahir di Oak Park, Illinois pada 8 Januari 1902 dan wafat di La Jolla pada 4 Februari 1987. Karl Rogers lahir di sebuah daerah pinggiran Chicago sebagai anak keempat dari 6 bersaudara. Saat Karl berusia 12 tahun, keluarganya pindah ke sebuah daerah pertanian 30 mil sebuah timur Chicago. Dan di tempat inilah dia menghabiskan masa. Dia menjabat profesor penuh di negara bagian Ohio pada tahun 1940. Tahun 1942 dia menulis buku pertamanya, yaitu yang berjudul Counseling and Psychotherapy. Kemudian pada tahun 1945 dia diundang untuk mendirikan pusat konseling di University of Chicago. Karl Rogers yaitu dikenal karena dia mengembangkan metode psikoterapi yang disebut sebagai terapi berpusat pada klien dan sebagai salah satu pendiri psikologi humanistik. Hai guys, perkenalkan nama saya Dewa Agustin dengan nomor NIM 430402000006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat fenomenologis dari teori Karl Rogers. Hakikat fenomenologis dari teori terpusat ini menekankan bahwa manusia itu dapat dilihat dari cara dia memandang realitas secara subjektif, dan pendapat ini juga menekankan bahwa manusia itu dapat menentukan nasibnya sendiri. Nah, pada teori terpusat ini, Karl Rogers juga mengemukakan adanya 19 rumusan hakikat pribadi. 19 rumusan hakikat pribadi yang dikemukakan oleh Rogers. Yang pertama, ada organisme berada dalam dunia pengalaman yang terus-menerus berubah, di mana pengalaman itu menjadi titik pusatnya. Pengalaman adalah segala sesuatu yang berlangsung di dalam diri individu pada saat tertentu, meliputi proses psikologi, kesan-kesan sensorik, dan juga aktivitas-aktivitas motorik. Hanya sebagian kecil dari dunia pengalaman yang disadari, yaitu pengalaman yang disimbolkan, dan sisanya bersifat pengalaman prasadar yang siap disadari kalau dikehendaki. Yang kedua, organisme itu menanggapi dunia sesuai dengan persepsinya. Realita itu sebatas persepsi. Ini tuh disebut dengan realitas subjektif, yang mungkin berbeda dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Yang ketiga, organisme mempunyai kecenderungan pokok, yaitu keinginan untuk mengaktualisasikan, memelihara, dan meningkatkan diri. Pada mulanya, aktualisasi diri itu mengikuti garis hereditas, namun kemudian mengalami diferensiasi sehingga pada orang dewasa aktualisasi menjadi sifat otonom dan juga sosial. Yang keempat, organisme bereaksi medan fenomena secara total dan berarah tujuan. Kemudian yang kelima, pada dasarnya tingkah laku itu merupakan usaha yang berarah tujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan mengaktualisasian, mempertahankan dan memperluas diri dalam keadaan fenomenanya. Yang keenam, ada emosi akan menyertai tingkah laku yang berarah tujuan, sehingga intensitas atau kekuatan emosi itu bergantung pada pengamatan subjektif, seberapa penting tingkah laku itu dalam usaha aktualisasi, memelihara, dan mengembangkan diri. Selanjutnya, cara terbaik untuk memahami tingkah laku seseorang itu dengan memakai kerangka pandangan orang itu sendiri, yaitu persepsi, sikap, dan perasaan yang dinyatakan dalam suasana yang bebas atau suasana terapi berpusat klien. Yang kedelapan, sebagian dari medan fenomenal secara berangsur mengalami diferensiasi sebagai proses terbentuknya self. Self adalah kesadaran akan keberadaan dan fungsi diri yang diperoleh melalui pengalaman di mana diri terlibat di dalamnya sebagai objek ataupun subjek. Yang kesembilan, struktur self terbentuk sebagai hasil interaksi organisme dengan medan fenomenal, terutama interaksi evaluatif dengan orang lain. Struktur self adalah suatu pola pengamatan yang bersifat utuh atau bulat, teratur, mudah bergerak, dan konsisten dengan gambaran diri dan nilai-nilai lingkungan. Rumusan yang ke-10, apabila terjadi konflik antara nilai-nilai yang sudah dimiliki dengan nilai-nilai baru yang akan
introjeksi, organisme akan meredakan konflik itu dengan memakai revisi gambaran dirinya, serta mengaburkan nilai-nilai yang semula ada di dalam dirinya, atau dengan mendistorsi nilai-nilai baru yang akan diintrojeksi atau diasimilasi. Yang ke-11, pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan seseorang itu akan diproses oleh kesadaran dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda. Tingkatannya itu yang pertama, disimpulkan, yaitu diamati dan disusun dalam hubungannya dengan self. Yang kedua, dikaburkan, tidak ada hubungannya dengan struktur self. Dan yang ketiga itu diingkari atau diabaikan. Pengalaman itu sebenarnya disimpulkan tetapi diabaikan karena kesadaran tidak memperhatikan pengalaman atau diingkari karena ketidakkonsistenan dengan struktur self. Kemudian yang ke-12 itu umumnya tingkah laku konsisten dengan konsep self. Kalau premis ini benar, maka cara untuk mengubah tingkah laku adalah mengubah konsep self sebagaimana dilakukan Rogers dalam terapinya. Rumusan yang selanjutnya, tingkah laku yang didorong oleh kebutuhan organis yang tidak dilambangkan bisa tidak konsisten dengan self. Tingkah laku semacam itu biasanya dilakukan untuk memelihara gambaran diri atau self-image dan tidak diakui sebagai milik atau bagian dari dirinya. Rumusan selanjutnya, salah suai psikologis akibat adanya tension terjadi apabila organisme menolak menyadari pengalaman sensorik yang tidak dapat disimpulkan dan disusun dalam kesatuan struktur self-nya. Selanjutnya, penyesuaian psikologis terjadi apabila organisme dapat menampung atau mengatur semua pengalaman sensorik sedemikian rupa dalam hubungan yang harmonis dalam konsep diri. Rumusan yang ke-16, setiap pengalaman yang tidak sesuai dengan struktur self akan diamati sebagai ancaman atau threat. Semakin kuat struktur self-nya, semakin banyak pengalaman yang dianggap sebagai ancaman karena tidak sesuai dengannya. Sehingga semakin kuat pula sikap mempertahankan diri dari ancaman. Self kemudian menciptakan pertahanan diri dengan menolak pengalaman masuk ke kesadaran. Semakin sering ini dipakai, self menjadi tidak saling sesuai, kehilangan hubungan dengan pengalaman nyata. Rumusan yang ke-17 itu dalam kondisi tertentu, khususnya dalam kondisi bebas dari ancaman, pengalaman-pengalaman yang tidak konsisten dengan self dapat diamati dan diuji, dan struktur self direvisi untuk dapat mengasimilasi pengalaman-pengalaman itu. 18. Apabila organisme mengamati dan menerima semua pengalaman sensoriknya ke dalam sistem yang integral dan konsisten, maka ia akan lebih mengerti dan menerima orang lain sebagai individu yang berbeda. Rumusan yang ke-19 itu semakin banyak individu mengamati dan menerima pengalaman sensorik ke dalam struktur self-nya, kemungkinan terjadinya introjeksi atau revisi nilai-nilai semakin besar. Artinya terjadi proses penilaian yang berlanjut terus-menerus terhadap sistem struktur self. Struktur nilai yang membuat hubungan dengan lingkungan secara tetap kaku tidak efektif, dan sebaliknya struktur yang fleksibel akan mempermudah adjustment. Evaluasi dan perubahan nilai ini tidak dapat menimbulkan anarki sosial karena didasarkan pada kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan untuk menerima dan diakui oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihah Ruswani dengan nomor NIM 430402000025. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh pemateri sebelumnya, yaitu tentang struktur kepribadian oleh Carl Rogers. Dari 19 rumusan yang dikemukakan oleh Carl Rogers mengenai hakikat pribadi, diperoleh 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya, yaitu organisme, medan fenomena, dan sel. Organisme yaitu mencakup 3 hal, salah satunya adalah makhluk hidup, realitas subjektif, dan yang terakhir adalah holisme. Mari kita bahas poin yang pertama. Yang pertama, organisme. Pengertian organisme mencangkup 3 hal, yaitu makhluk hidup, realitas subjektif, dan holisme. Pada poin makhluk hidup, organisme berperan sebagai makhluk yang lengkap dengan fungsi fisik dan psikologisnya. Selain itu, organisme merupakan tempat dari semua pengalaman, sesuatu yang secara potensial terdapat dalam kesadaran setiap saat, yaitu persepsi seseorang mengenai event yang terjadi dalam dirinya di dunia eksternal. Dunia eksternal sendiri merupakan hal-hal yang kita lihat, kita dengar, baui, dan rasakan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Poin yang kedua yaitu realitas subjektif, di mana organisme menanggapi dunia seperti yang diamati dan dialaminya.
Realita merupakan medan dari persepsi yang sifatnya subjektif. Realita subjektif semacam itulah yang menentukan atau membentuk sebuah tingkah laku. Poin terakhir yaitu holisme. Organisme adalah suatu kesatuan sistem, sehingga perubahan yang terjadi pada satu bagian akan mempengaruhi bagian lainnya. Setiap perubahan yang terjadi memiliki makna pribadi dan tujuannya masing-masing. Salah satu tujuannya yaitu untuk mengaktualisasi. Aktualisasi sendiri pernah dibahas dalam hierarki kebutuhan Abraham Maslow, di mana aktualisasi diri berada pada tingkat paling atas dari kebutuhan lainnya. Aktualisasi diri diartikan sebagai puncak kedewasaan dan kematangan diri seseorang yang ditandai dengan bagaimana seseorang itu dapat menyadari dan mengambil manfaat dari berbagai potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup. Selanjutnya tujuannya yaitu mempertahankan dan mengembangkan diri. Yang kedua yaitu medan fenomena atau phenomenal field. Medan fenomena merupakan keseluruhan dari pengalaman, baik yang internal maupun eksternal. Medan fenomena yang meliputi pengalaman internal berupa persepsi mengenai diri sendiri, sedangkan yang eksternal meliputi dunia luar atau yang bersumber bukan dari dalam dirinya. Yang selanjutnya adalah yang disadari atau yang tidak disadari, yaitu meliputi pengalaman yang disimbolkan dengan artian hal ini disusun dengan kaitan dirinya sendiri. Ada juga yang disimbolkan akan tetapi diingkari atau dikaburkan, yang artinya pengalaman ini tidak konsisten dengan struktur dirinya. Yang saya pahami di sini adalah pengalaman yang terjadi dalam diri individu tersebut tidak terlalu berkaitan atau terlalu penting sehingga keberadaannya samar dalam medan fenomena. Selanjutnya adalah tidak disimbolkan atau diabaikan, di mana pengalaman ini tidak berkaitan atau tidak mempunyai hubungan dengan struktur diri. Pengalaman ini mirip dengan sebelumnya, yang membedakan adalah pengalaman ini sama sekali tidak disimbolkan. Pengalaman yang disimbolkan termasuk pada pengalaman yang disadari sedangkan pengalaman yang diingkari atau diabaikan termasuk dalam pengalaman yang tidak disadari. Self merupakan konsep pokok dari teori kepribadian Carl Rogers. Self terbentuk melalui diferensiasi atau proses dari medan fenomena. Self juga terbentuk melalui introjeksi atau pemasukan sikap, gagasan ke dalam diri seseorang secara tidak sadar pada nilai-nilai tertentu. Dan dari distorsi pengalaman atau merubah sesuatu dari keadaan aslinya. Pengalaman yang tidak sesuai dengan struktur self dianggap sebagai ancaman. Self dapat berubah sebagaimana akibat kematangan biologis dan proses belajar. Konsep self menggambarkan persepsi orang mengenai dirinya sendiri dengan ciri-ciri yang dianggapnya menjadi bagian dari dirinya. Jadi, konsep self merupakan kumpulan dari perangkat-perangkat persepsi yang menggambarkan berbagai peran, misalnya sebagai ayah, ibu, suami, istri, guru, siswa, pekerja, mandor, atlet, idol, musisi, dan artis sekaligus. Aku Nasyifa Wirya dengan nomor NIM 4304002000097. Di sini saya akan menjelaskan subbab ketiga, yaitu dinamika kepribadian. Selanjutnya yaitu pada subbab ketiga ada dinamika kepribadian. Pada teori Rogers,
Ini ada 3 bentuk dinamika kepribadian. Yang pertama itu penerimaan positif, yang kedua itu konsistensi dan saling sesuai, dan yang ketiga itu aktualisasi diri. Pada aktualisasi diri ini terdapat 4 submateri. Yang pertama ada pemeliharaan, yang kedua ada peningkatan diri, yang ketiga ada penerimaan positif dari orang lain, dan yang terakhir itu ada penerimaan positif dari diri sendiri. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya pada submateri yang pertama yaitu penerimaan positif atau positive regard. Di sini ada 2. Yang pertama positive self regard, yaitu kebutuhan diri agar diterima baik, dicintai dan diakui lingkungan. Perkembangan pengalaman menempatkan regard positif timbal balik. Orang merasa puas menerima regard positif, kemudian juga mereka puas dapat memberi regard positif kepada orang lain. Ketika regard positif itu diinternalisasi, orang dapat memperoleh kepuasan dan menerima dirinya sendiri atau menerima diri positif. Yang selanjutnya ada conditional positive regard, condition of worth. Konsep penerimaan positif tanpa syarat dari Rogers ini pada hakikatnya bertentangan dengan konsep superego dari Freud. Prinsip superego adalah konensia, baik buruk, dan ego ideal, performansi terbaik, yang menghadiahi dan menerima tingkah laku yang memenuhi syarat baik dan menghukum atau menolak tingkah laku yang buruk, sehingga disebut penerimaan positif bersyarat dan syarat kebaikan. Untuk submateri yang kedua, konsistensi dan saling sesuai atau self-consistency and congruence. Di sini organisme berfungsi untuk memelihara konsistensi atau keajekan, keadaan tanpa konflik dari persepsi diri, dan kongruen, saling sesuai, antara persepsi self dengan pengalaman. Individu hanya benar menurut dirinya sendiri, bertingkah laku konsisten dengan konsep self-nya, bahkan kalau tingkah laku itu tidak memberinya ganjaran. Apabila ada diskrepansi antara struktur self dengan pengalaman aktual, orang akan merasa inkongruen. Misalnya, orang yang memandang dirinya cerdas mengalami event diri kelihatan bodoh. Kemudian, perhatian Rogers adalah bagaimana inkongruen itu berkembang dan bagaimana self dan organisme dapat dibuat semakin kongruen. Juga bagaimana kongruen dapat terjadi antara realitas subjektif, medan fenomenal dengan realitas eksternal, dan kongruen antara struktur self dan ideal self. Jika terjadi perbedaan besar antara struktur self dengan ideal self, orang akan merasa tidak puas dan akan berakhir salah sesuai. Selanjutnya pada submateri yang ketiga, aktualisasi diri atau self-actualization. Di sini Rogers memandang organisme terus bergerak maju. Tujuan tingkah laku bukan untuk mereduksi tegangan energi, tetapi mencapai aktualisasi diri. Ada banyak kebutuhan, tetapi semuanya tunduk melayani kecenderungan dasar organisme untuk aktualisasi, yakni kebutuhan penerimaan dan kebutuhan peningkatan diri. 2 kebutuhan lain yang terpenting adalah kebutuhan penerimaan positif dari orang lain dan penerimaan positif dari diri sendiri. Dari keempat kebutuhan itu, yang pertama ada pemeliharaan atau maintenance. Artinya, kebutuhan yang timbul dalam rangka memuaskan kebutuhan dasar seperti makanan, udara, dan keamanan. Yang kedua adalah peningkatan diri atau enhancement. Di sini artinya itu kebutuhan untuk menjadi lebih, untuk berkembang, dan untuk mencapai tujuan, dinamakan kebutuhan peningkatan diri. Kebutuhan peningkatan diri diekspresikan dalam bentuk rasa ingin tahu, kegembiraan, eksplorasi diri, dan juga persahabatan. Yang ketiga ada penerimaan positif dari orang lain. Maksudnya, kebutuhan untuk diterima positif ada pada semua manusia dan tetap menjadi motivasi yang kuat sepanjang hayat. Dan yang terakhir ini ada penerimaan positif diri sendiri, yaitu akibat dari pengalaman kepuasan atau frustasi dari kebutuhan penerimaan positif dari orang lain. Penerimaan diri positif mencangkup perasaan kepercayaan diri dan juga keberhargaan diri. Perkenalkan, nama saya Rifa Nurinaya dengan NIM 4304002001001. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian ini akan dibahas mengenai pribadi yang berfungsi utuh dan perkembangan psikopatologi. Dari submateri yang pertama itu ada 5 ciri-ciri dari perkembangan kepribadian, yaitu terbuka untuk mengalami, hidup menjadi, keyakinan organismik, pengalaman kebebasan, dan kreativitas. Lalu perkembangan psikopatologi nanti akan dijelaskan tentang tak saling sesuai, kecemasan dan ancaman, tingkah laku, bertahan, dan disorganisasi. Perkembangan kepribadian. Rogers yakin dengan adanya kekuatan tumbuh pada semua orang yang secara alami mendorong proses organisme menjadi semakin kompleks, ekspansi, otonom, sosial, dan secara keseluruhan semakin aktualisasi diri. Self berkembang secara utuh keseluruhan, menyentuh semua bagian-bagiannya.
Berkembangnya self diikuti oleh kebutuhan penerimaan positif dan penyaringan tingkah laku yang disadari agar tetap kongruen dengan struktur self. Subbab yang pertama merinci 5 ciri kepribadian orang yang berfungsi sepenuhnya, yaitu sebagai berikut. Menurut Rogers, yang pertama, tujuan hidup terbuka untuk mengalami aktualisasi diri atau memiliki ciri-ciri kepribadian orang yang terbuka untuk mengalami sebaik-baiknya, mendengar dirinya sendiri, merasakan secara mendalam pengalaman visceral, sensori, emosional, dan kognitif dalam dirinya tanpa merasa terancam. Mereka sadar dengan pikiran dan perasaannya yang terdalam. Semuanya disimbolisasi dalam kesadaran tanpa distorsi atau denial. Merealisasi potensinya dan bergerak menuju pemahaman yang lengkap mengenai dirinya sendiri dan seluruh rentang pengalamannya. Rogers merinci 5 ciri kepribadian orang yang berfungsi sepenuhnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terbuka untuk mengalami atau openness to experience. Orang yang terbuka untuk mengalami mampu mendengar dirinya sendiri, merasakan secara mendalam pengalaman visceral, sensori, emosional, dan kognitif dalam dirinya tanpa merasa terancam. Mereka sadar dengan pikiran dan perasaannya yang terdalam. Semuanya disimbolisasi dalam kesadaran tanpa distorsi atau denial. Hidup menjadi atau existential living, kecenderungan untuk hidup sepenuhnya dan seberisi mungkin pada setiap eksistensi. Setiap pengalaman dipandang baru dan unik, berbeda dengan yang pernah terjadi, berkembang tanpa diawali prasangka dan harapan sebelumnya. Orang menjadi fleksibel, adaptable, toleran, dan spontan. Yang ketiga yaitu ada keyakinan organismik atau organismic trusting. Orang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman organismiknya sendiri, mengerjakan apa yang dirasanya benar, sebagai bukti kompetensi dan keyakinannya untuk mengarahkan tingkah laku yang memuaskan. Orang mampu memakai perasaannya yang terdalam sebagai sumber utama membuat keputusan. Ciri yang keempat yaitu pengalaman kebebasan atau experiential freedom. Pengalaman hidup bebas dengan cara yang diinginkan atau dipilih sendiri, tanpa perasaan tertekan atau terhambat. Tentu tidak ada kebebasan yang absolut. Rogers mengakui pengaruh keturunan, kekuatan sosial, dan pengalaman masa lalu terhadap pilihan organisme. Ciri yang kelima yaitu kreativitas atau creativity, merupakan kemasakan psikologik yang optimal. Orang yang kreatif cenderung hidup konstruktif dan adaptif dalam kulturnya atau memuaskan lingkungan, sekaligus memuaskan kebutuhannya yang terdalam. Subbab yang selanjutnya yaitu perkembangan psikopatologi. Menurut Rogers, orang maladjustment sepertinya tidak sadar dengan perasaan yang mereka ekspresikan atau yang ditangkap jelas oleh orang luar. Mereka juga tidak sadar dengan pernyataan yang bertentangan dengan self-nya dan berusaha menolak ekspresi yang dapat mengungkapkan hal itu. Hubungan akrab dipandang sebagai ancaman dan keterlibatan dengan orang lain dihindari. Sebaliknya, orang sehat menyadari pengalaman dan ekspresi perasaannya, bertanggung jawab dengan perasaan yang dimilikinya, dan berani bergaul akrab dengan segala resikonya. Perkembangan psikopatologi ada 4, yaitu yang pertama tak saling sesuai atau incongruence. Orang yang secara psikologik sangat sehat pun secara berkala tetap dihadapkan dengan pengalaman yang mengancam konsep dirinya, yang memaksanya untuk mendistorsi atau mengingkari pengalamannya. Yang kedua, kecemasan dan ancaman. Rogers mendefinisi kecemasan sebagai keadaan ketidaknyamanan atau ketegangan yang sebabnya tidak diketahui. Ketika orang semakin menyadari ketidakkongruenan antara pengalaman dengan persepsi dirinya, kecemasan berubah menjadi ancaman terhadap konsep diri kongruen dan terjadi pergeseran menjadi sikap diri tak kongruen. Kecemasan dan ancaman yang menjadi indikasi adanya ketidakkongruenan diri dengan pengalaman membuat orang berada dalam perasaan tegang yang tidak menyenangkan. Namun, pada tingkat tertentu kecemasan dan ancaman itu dibutuhkan untuk mengembangkan diri memperoleh jiwa yang sehat. Yang ketiga ada tingkah laku bertahan atau defensiveness. Tingkah laku bertahan yang dipakai untuk menangani inkongruen dapat efektif atau tidak efektif. Deskripsinya mirip dengan mekanisme pertahanan dari Freud. Rogers hanya mengklasifikasi 2 tingkah laku bertahan, yakni distorsi dan denial atau distortion dan denial, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, distorsi. Distorsi yaitu pengalaman diinterpretasi secara salah dalam rangka menyesuaikannya dengan aspek yang ada di dalam konsep self. Orang mempersepsi pengalaman secara sadar tetapi gagal menangkap atau tidak menginterpretasi makna pengalaman seperti yang sebenarnya. Distorsi dapat menimbulkan bermacam defense dan tingkah laku salah suai. Lalu yang kedua ada denial, yaitu orang menolak menyadari suatu pengalaman atau paling tidak menghalangi beberapa bagian dari pengalaman untuk disimbolisasi. Pengingkaran itu dilakukan terhadap pengalaman yang tidak kongruen dengan konsep diri, sehingga orang terbebas dari ancaman ketidakkongruenan diri. Lalu yang terakhir ada disorganisasi. Disorganisasi kepribadian dapat menjadi mendadak atau berangsur-angsur. Sumbernya tetap sama, yakni defense yang tidak dapat dioperasikan dan struktur self yang pecah. Jadi, tingkah laku disorganisasi adalah akibat dari ketidakkongruenan antara self dengan pengalaman. Besarnya perbedaan antara self dengan pengalaman inilah yang menentukan parahnya salah suai psikologik. Disorganisasi kepribadian itu dapat disembunyikan atau dikoreksi dengan terapi yang memberinya penerimaan positif tanpa syarat. Nama saya Ayun Taufia Lutfi, saya di sini dengan nomor NIM 4304020062. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab aplikasi. Untuk subbab yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang dikemukakan oleh Roger. Di sini untuk aplikasi yang pertama dilakukan adalah teknik riset. Teknik riset ini mencakup dua subbab, yaitu konseling dan psikoterapi. Kemudian yang nomor 2 adalah psikoterapi. Psikoterapi ini adalah berpusat pada klien, di mana kegiatan psikoterapi ini memfokuskan untuk konselor berpusat pada klien. Yang ketiga ada kondisi. Kondisi ini mencakup bagaimana saat kita melakukan konseling terhadap klien. Kondisi ini mencakup beberapa hal, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada proses. Proses ini mencakup seluruh proses dari awal sampai akhir, di mana proses ini akan menentukan hasil yang akan diperoleh dari teori yang dikemukakan oleh Roger. Untuk bab berikutnya dan yang terakhir adalah aplikasi kepribadian. Roger mengemukakan aplikasi kepribadian yang pertama adalah teknik riset. Roger merupakan pelopor teknik riset ilmiah dalam konseling dan psikoterapi. Pendekatannya dipakai antara lain konten analisis, rating scale, dan Q teknik. Analisis isi atau konten analisis adalah prosedur menganalisis verbalisasi klien, merekam, mengklarifikasi, menghitung, dan pernyataan klien untuk menguji berbagai hipotesis atau proposisi mengenai hakikat kepribadian yang meneliti perubahan konsep diri yang terjadi dalam terapi. Sedangkan skala rating atau rating scale dipakai untuk meneliti kualitas hubungan terapi. Rating dilakukan oleh klien secara bebas menurut apa yang dirasakan. Q teknik adalah model asesmen untuk meneliti pandangan orang mengenai dirinya sendiri. Q sort atau Q teknik adalah self rating, sehingga mungkin sekali timbul defensiveness, usaha tampilan yang dapat diterima yang baik di mata dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua adalah psikoterapi. Rogers menanamkan teknik terapinya yaitu terapi berpusat pada klien. Terapi ini dikemukakan dalam paparannya yang sederhana namun dalam praktiknya sulit diaplikasikan. Secara singkat, pendekatan berpusat pada klien berpendapat agar orang yang rentan dan cemas dapat mengembangkan jiwanya. Mereka harus mengadakan kontak dengan terapis yang kongruen dan dapat menciptakan suasana penerimaan tanpa syarat dan empati yang akurat. Namun, disinilah letak kesulitannya. Konselor yang kongruen menerima positif tanpa syarat dan memahami empatik tidak mudah dikemukakan. Konseling berpusat klien dapat dideskripsikan dalam bentuk jika dan maka. Jika kondisi terapis kongruen, penerimaan positif tanpa syarat dan empati dapat diciptakan, maka proses terapi akan berjalan lancar. Jika proses terapi berjalan, maka dapat diharapkan hasilnya dapat mengembangkan klien ke arah yang dihendaki. Jadi, terapi Rogers dapat dijelaskan melalui 3 faktor kondisi, proses, dan hasil. Yang ketiga adalah kondisi. Agar proses terapi dapat berlangsung, dibutuhkan 3 kondisi yang harus ada dalam bentuk yang memenuhi syarat. Yang pertama, klien yang mengalami kecemasan atau kerentanan memiliki motiva mendatangi terapis untuk mencari bantuan.
B. Terapis dapat menunjukkan pada klien bahwa konsep dirinya keenam menerima positif klien tanpa syarat dan bersikap empatik. Klien dapat menangkap dan mempersepsi karakteristik terapis, kongruen, menerima positif tanpa syarat dan empatik yang ditunjukkan kepadanya. Yang ketiga adalah kontak antar klien dengan terapis. Dalam suasana kongruen, penerimaan positif tanpa syarat dan empati itu berlangsung dalam waktu yang panjang dua kondisi, yaitu kondisi 1 dan 3, motivasi klien untuk mendapatkan bantuan dan waktu terapi yang panjang. Pada dasarnya merupakan share dari semua pendekatan terapi. Kondisi 2, konselor yang kongruen dan menerima positif tanpa syarat dan empatik. Menjadi kondisi yang unik dan revolusioner dari terapi berpusat pada klien. Yang keempat adalah proses. Jika kondisi terapeutik kongruen, penerimaan positif tanpa syarat dan empat telah ada, proses perubahan terapi dapat digerakkan walaupun setiap klien masalahnya unik. Rogers menemukan beberapa karakteristik proses terapiknya. Proses perbaikan kepribadian dapat diletakkan dalam suatu kontinum dari sangat defisiatif menjadi sangat integratif, yang dibagi menjadi 7 tahapan. Ketujuh tahapan ini yang pertama adalah klien tidak mau mengomunikasikan dirinya. Klien dapat ke terapi bukan untuk mencari bantuan, tetapi karena alasan lain. Mereka sangat kaku, menolak perubahan, tidak menyadari masalah yang dihadapinya, dan menolak perasaan serta emosinya sendiri. Tahap kedua, sikap kakunya berkurang. Mereka membahas kejadian eksternal dan orang lain, tetapi masih belum menyadari perasaannya sendiri. Mereka membahas perasaan sendiri seolah perasaan itu fenomena objektif. Tahap ketiga, yaitu klien semakin bebas membicarakan dirinya sendiri, masih menjadi objek. Contohnya, saya bekerja sebaik mungkin, tetapi pimpinan saya tidak senang dengan saya. Klien berbicara mengenai perasaan dan emosi yang telah lalu atau perasaan yang akan datang, bukan perasaan-perasaan yang sekarang. Mereka ragu dalam membuat pilihan pribadi dan menolak bertanggung jawab terhadap keputusannya sendiri. Keempat, klien mau berbicara tentang perasaannya secara mendalam, tapi bukan perasaannya sekarang. Sebagai contoh, saya merasa hancur ketika guru saya menghukum karena saya menyontek. Ketika perasaannya sudah terekspresikan, kadang mereka heran dengan ekspresinya sendiri. Mereka mengingkari atau mengaburkan pengalaman itu. Walaupun mereka juga menyadari bahwa mereka memiliki perasaan-perasaan semacam itu sekarang, klien mulai mempertanyakan nilai-nilai yang introspeksi dari orang lain, dan mulai tidak kongruen antara pandangan mengenai dirinya sendiri dengan pengalaman hidupnya. Mereka mulai menerima kebebasan dan tanggung jawab lebih dari tahap ketiga, dan mulai mencoba-coba melibatkan dirinya dalam hubungan dengan terapisnya. Tahap kelima, yaitu klien mulai mengalami perubahan dan pertumbuhan yang penting. Mereka dapat mengekspresikan perasaannya saat itu, walaupun simbolisasi perasaannya belum tentu tepat. Mereka mulai mengevaluasi secara mendalam perasaan-perasaannya, dan mengemukakan hal baru yang segar dalam dirinya. Mereka juga mengalami diferensiasi perasaan dan pengembangan apresiasi terhadap dirinya. Mereka mulai mengambil keputusan pribadi dan mau bertanggung jawab terhadap keputusannya. Tahap keenam ditandai dengan pertumbuhan yang dramatis. Klien bergerak mantap mendekati fungsi yang utuh atau aktualisasikan diri. Kesadaran menerima masukan secara bebas, pengalaman yang sebelumnya diingkari atau dikaburkan. Mereka menjadi semakin kongruen dan mampu mencocokkan pengalamannya sekarang dengan kesadaran dan ekspresinya yang terbuka. Mereka tidak lagi melihat dirinya memakai kriteria eksternal, karena mereka mulai self-concept sebagai kriteria penilaian. Menarik karena pada tahap ini klien juga mengalami perubahan fisik, seperti otot jadi santai, air mata mulai mengalir, pernafasan lebih baik, dan simpati gangguan fisik hilang. Terapi ini dihentikan pada tahap ini, tapi klien tetap berkembang ke tahap terakhir. Tahap terakhir, yaitu tahap ketujuh, adalah terjadi di luar suasana terapik. Klien mencapai fungsi seutuhnya, become fully function. Mereka mampu menggeneralisasikan pengalaman terapinya di dunia nyata. Mereka menjadi kongruen, menerima diri sendiri tanpa syarat, dan mampu mencintai dan bersikap empati kepada orang lain. Setelah melewati beberapa proses di atas, yang terakhir adalah hasil. Jika proses perubahan terapik bisa berlangsung, hasil-hasil yang dapat diamati bisa diharapkan. Tentu tidak semua bisa mencapai hasil yang optimal, karena masalah yang dihadapi klien sangat bervariasi dalam jenis masalah, tingkat keparahan masalah, dan tingkat kerumitan atau kompleksitas masalah. Roger mengemukakan terapi yang berhasil akan menggerakkan klien untuk berubah menjadi semakin kongruen, semakin kurang defensif, semakin terbuka untuk pengalaman hal baru, semakin realistis dalam memandang dunia.
Selain itu, juga semakin mengembangkan penerimaan diri positif, mengurangi jarak antara self ideal dan self nyata, semakin tidak rentan dengan ancaman, semakin hilang kecemasan, berusaha memiliki pengalaman sendiri, menjadi semakin bisa menerima orang lain, dan menjadi semakin kongruen dalam berhubungan dengan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi berpusat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.